Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di kebun porang. Nah, ini adalah tanaman porang yang saya tanam sekitar 5 bulan yang lalu ya, dari bibit umbi. Karena kalau kita menanam umbi itu hasilnya akan lebih cepat panen daripada kita menanam katak. Nah, permintaan pasar akan umbi porang belakangan ini sangat diminati oleh para petani di desa Mbausan Kidul ini ya, termasuk saya sendiri. Sebenarnya saya ini bukan orang yang hobi bertani, tapi karena melihat dari tahun ke tahun itu harga porang itu semakin naik, jadi saya sangat berminat untuk membudidayakan tanaman porang. Nah, pada saat panen itu harga porang itu ada pada kisaran 9.000 sampai 10.000 per kilonya. Nah, itu sangat menjanjikan sekali ya. Terus bagaimana cara budidaya porang di lahan terbuka seperti ini? Yuk kita ikuti video yang berikut ini. Porang yang ditanam di lahan terbuka dapat memberikan hasil yang lebih besar. Menyiapkan lahan terbuka cukup mudah. Kita hanya perlu membersihkan rumput liar dan melakukan pembajakan lahan agar tanah menjadi gembur. Siapkan lubang tanam setelah tanah selesai dibajak. Beri jarak lubang tanam sebaiknya 25 x 60 cm. Isi setiap lubang dengan kompos sehingga porang bisa tumbuh dengan optimal. Nah, ini adalah katak kecil yang saya tanam di dalam polybag. Ini setelah 8 bulan akan menghasilkan umbi kecil yang siap untuk ditanam di lahan terbuka ya. Menanam porang sebaiknya dilakukan di awal musim hujan, sekitar Oktober hingga Desember. Lakukan pembibitan dalam polybag dengan katak. Katak yang dimaksud bukan nama hewan ya, melainkan bintil porang yang muncul di pangkal dan di tangkai daun. Memupuk tanaman porang. Cara budidaya porang butuh 2 kali pemupukan. Pemupukan yang pertama dilakukan saat kita menanam porang. Untuk pemupukan yang kedua, menggunakan pupuk anorganik NPK setelah porang mulai tumbuh. Meninggikan guludan. Peninggian guludan ini dilakukan dengan cara menimbul pangkal batang porang dengan tanah di sekitar, agar batang tanaman porang dapat berdiri tegak dan perkembangan umbi bisa lebih cepat. Saat ini kita akan melakukan penyemprotan herbisida pada rumput atau gulma yang ada pada sekitar tanaman porang. Gulma yang tumbuh di sekitar tanaman porang akan mengganggu pertumbuhan porang. Untuk itu sebaiknya dilakukan penyemprotan herbisida. Nah, ini adalah hasil budidaya porang selama 5 bulan ya, yang saya tanam sekitar 5 bulan. Hasilnya seperti ini. Ini saya tanam di lahan terbuka ya. Hasilnya sangat hijau ini daunnya. 3 bulan lagi akan daunnya ini akan kuning dan siap untuk dipanen. Ini sudah mulai muncul kataknya ya. Ini sudah muncul kataknya. Yang di tengah ini adalah katak super. Proses panen porang dilakukan dengan cara menggali umbi porang. Hold me, hold